Memiliki buah hati dengan disabilitas tentu bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang tua. Pasti berat dan butuh kekuatan jasmani rohani yang luar biasa untuk menerima keadaan itu. Pasti di luar sana banyak bunda-bunda yang satu pengalaman, satu perjuangan, satu rasa dengan ibu yang luar biasa yang sudah hadir di studio saya saat ini. Dengan tema Hari Ibu, mari kita intip tentang kebesaran hati seorang ibu. Halo bunda-bunda, pada kesempatan kali ini di studio saya sudah hadir seorang ibu yang luar biasa sekali. Ibu dari Dek Intan. Dek Intan itu adalah salah seorang putri ya Bu ya, dengan keistimewaan yang banyak sekali. Dia pinter nyanyi, dia pemberani pastinya itu, dan yang jelas dia memiliki ibu yang luar biasa. Selamat sore Ibu Ani. Selamat sore. Ibu Ani ini memiliki putri yang bernama Dek Intan. Dek Intan itu usia berapa Ibu? 16, tapi di tahun depan, tanggal 5 tepatnya bulan 2, itu dia sudah menginjak 17 tahun. Wah, sudah gadis. Kalau kita boleh tahu sedikit Ibu, bagaimana perasaan pertama kali tahu memiliki putri spesial seperti Dek Intan? Pada dasarnya semua ibu ya, bukan hanya saya, tapi ibunda-ibunda yang lain di luar sana mengharapkan anaknya yang sempurna. Entah itu sempurna tanda kutip apa, pokoknya anak saya yang harus sempurna, harus terbaik. Tapi Allah ternyata kan memberikan yang lain. Awalnya ya, oh mampu tidak ya saya, mampu tidak ya. Tapi saya kembalikan lagi, anak tidak minta dilahirkan dengan kekurangan. Jadi dari situ, kalau saya jatuh, kalau saya terpuruk, bagaimana nasib anak ini? Dari situ saya bangkit. Saya tidak boleh lemah. Harapan anak ini ya ibu. Saya harus berani. Kenapa saya harus malu? Itu harta saya, dunia akhirat saya. Seorang ibu pasti anak adalah harta dunia akhirat. Baru pertanyaan pertama udah emosional sekali ya Bu Ani. Kalau saya boleh tahu Ibu, tantangan terberat apa yang Ibu rasakan, Ibu alami selama membesarkan Dek Intan dengan segala keistimewaannya? Kalau tantangan itu setiap ibu ya, dulu saya berpikirnya gini, anakku sekolah di mana nanti? Masa depan anakku bagaimana? Sedangkan usia kita kan enggak mungkin bisa bersama dia terus kan. Tapi alhamdulillahnya saya juga mempunyai seorang ibu yang nyupport banget saya. Kamu nggak boleh lemah nak, kamu harus kuat. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Tapi namanya di lingkungan desa, di lingkungan desa pasti ada kata, mungkin anak ini, mohon maaf ya, dia malu mungkin punya anak sudah dewasa lah, katakan Intan kan anak kedua. Jarak antara kakak sama adik kan lumayan jauh. Adalah yang bilang, kamu dulu saat hamil apa kamu minum jamu atau obat? Nah, dari satu kata ke kata yang lain itu menjadi tantangan. Saya harus membuktikan apa yang kamu katakan itu tidak benar. Dan saya tidak malu punya anak seperti Intan. Saya bangga dalam segala hal.
Berarti tantangan terberat itu sebenarnya dari lingkungan. Dari ya, Ibu? lingkungan. Kalau keluarga saya pribadi, alhamdulillah bapak ibu saya juga orang-orang yang istilahnya mensupport saya lahir batin. Anda ibu nak, Anda bapak nak, kamu nggak boleh malu ataupun lemah. Iya, betul, betul. Pokoknya support dari dalam itu lebih utama. Ya. Kita nggak boleh yang di luar itu yang harus kita kesampingkan. Kita tepis ya, Ya, Ibu, kita ya? tepis. Mm-mm. Anak tetap harus mempunyai masa depan. Harus. Terus akhirnya saat Saya ini pilih, lingkungan gimana, Bu? Lingkungan alhamdulillah sekarang, oh iya, walaupun dia punya batas kekurangan, tidak sempurna seperti anak-anak yang lain, ternyata dia menjadi kebanggaan keluarga. Bukan hanya keluarga ya, juga sudah membawa nama kabupaten ke Betul. keluar kabupaten. Alhamdulillah, walaupun kami dari desa ya Bu ya, Iya. untuk pendidikan anak saya utamakan, walaupun anak saya mempunyai keterbatasan di penglihatan. Sangat perjuangan yang sangat luar biasa ya, untuk seorang ibu membesarkan putri yang memiliki keistimewaan seperti De Intan. Dari cerita Bu Ani tadi, kesimpulannya berarti tantangan terberat itu sebenarnya bukan dari keluarga, tapi dari lingkungan sekitar ya, Ibu Iya. Ani ya. Jadi para bunda-bunda, ayo dong, kita itu jangan melihat sesuatu itu hanya dari luarannya aja. Ternyata di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Ada sesuatu yang jika digali itu pasti kita menemukan, wah ternyata seperti namanya, sebongkah intan itu terdapat di dalamnya ya Ibu. Iya. Bukan dari luarannya Iya. itu tadi ya Bu ya. Tumbuh di tengah cibiran lingkungan terdekat ya Ibu ya. Akhirnya kan De Intan itu menemukan apa ya, permatanya, oh ternyata aku bakatku di olah vokal. Nah, waktu itu Ibu Ani menyadari pertama kali De Intan itu bisa nyanyi itu waktu De Intan umur berapa? De Intan itu sudah mulai kelihatan bakatnya. Dia mainannya simpel sih Bu, nggak mahal. Karena apa? Satu, dia orang desa. Kedua, anak orang tak punya. Pas-pasan lah di desa ya. Dia tiap pegang botol aqua yang tanggung itu kan, itu pasti dia pukul. Membuat irama sendiri, sama tangannya gini, kaki main, dia langsung bersuara. Apa yang didengar, itu langsung diucap. Langsung diucap. Itu sudah kelihatan sejak usia 5 tahun. 5 tahun sudah mulai, saat dia 5 tahun juga dia sudah minta sekolah. Karena kakaknya kan sekolah. Bu, aku minta sekolah. Sekolah itu apa? Aku mau sekolah. Oh, udah bertanya seperti Iya, itu ya. karena kan keseharian kakak selalu pamit. Bu, pamit kakak sekolah. Kan dia dengar, walaupun tidak bisa melihat ya Bun, tapi kan bisa mendengar. Sekolah itu seperti apa? Aku mau sekolah. Dan di usia 5 tahun itu dia udah mulai menunjukkan kelihatan. apa maksudnya, udah ikut lomba-lomba atau gimana? Nah, di usia 5 tahun itu Intan sekolah di SDLB saat itu ya. Iya, iya. SDLB sampai sekarang pun masih di sana. Di SDLB Negeri Jepon. Karena saat itu sekolah hanya ada di sana. Oh, gitu ya. Iya, jadi usia 5 tahun dia sudah berani. Mohon maaf Bu, dulu kan kalau ada orang punya hajat, Iya. ada hiburan. Iya. Anaknya minta naik panggung. Bu, aku mau nyanyi. Bilang gitu. Berarti berani ya dia Iya, ya? sekali nyanyi dia itu langgam Bu, dulu itu. Masih belum punya rambut, masih kecil. Itu langsung langgam. Oh. Gitu. Dari situ baru aku nyadar, oh ya Allah, ternyata
sabarku yang dijeda sekian tahun, Mm-mm. aku sudah kamu beri jawaban ya Allah. Mm-mm. Kau titipkan seorang buah hati yang hamba beri nama Intan. Ternyata disinilah anakku mempunyai suara yang tidak kalah dengan mereka yang punya anak sempurna. Iya. 5 tahun. Saat itu juga saya ngomong sama ibu neneknya Intan. Bu, gimana? Intan minta sekolah. Sedangkan Japah ke Jepang Jauh. jauh. Berapa kilo itu, Bu? 8 ada kali, Bu. Lebih. Oh, lebih ya? Kita hitungnya Wah. saja yang dari Japah ke Ngawen sudah 6 kilo. Ngawen ke Blora udah 12 kilo lebih, paling enggak itu adalah 18-an kilo. Perjuangan seorang ibu ya, bunda-bunda di sana itu luar biasa. Tapi saya nggak nyerah begitu saja, jarak harus saya taklukkan. Betul. Demi Demi Intan, Intan. jarak harus saya taklukkan, ego saya tekan. Kamu mau di luar bicara apa, terserah. Itu urusan kamu. Yang penting saya sebagai ibu berusaha untuk yang terbaik untuk anak. Terus kan Bu Ani ini kan akhirnya, oh ternyata Intan itu bakatnya menyanyi. Nah, dari bakat Intan menyanyi itu harapan Ibu ke depannya untuk De Intan tuh apa, Ibu? Harapan saya sih nggak mulu, Bunda. Kepingin lah Intan itu menjadi pertama yang penting soleh Amin. dan tidak sombong, Betul. sayang sama keluarga dan tetangga-tetangganya. Walaupun pada dasarnya cibiran tidak pernah berhenti. Betul, Ibu. Yang penting apa yang dimaui anak, entah itu nantinya menyanyinya menjadi dunianya atau tidak. Yang penting anak ini mempunyai kesibukan, kegemaran, dan akhirnya insya Allah bisa membawa dia ke masa depan yang lebih baik. Amin. Waktu itu sempat satu panggung ya, Ibu, dengan almarhum Didi Kempot ya, Ibu. Alhamdulillah, iya. Itu momen yang paling saya ingat soalnya. Waktu itu De Intan naik panggung bersama almarhum Didi Kempot. Iya. Boleh diceritakan, Ibu, itu kok bisa sampai naik panggung itu loh, Bu? Ya kalau dibilang konyol sih konyol, Bu. Karena apa? Sempat saya telepon salah satu temen itu. Om, anakku tuh pengen satu panggung dengan beliaunya. Wah, nggak bisa, Mbak. Aku bukan promotornya. Dikasihlah nomor telepon pihak promotor. Mulai ngejar jam 9 pagi. Bismillah. Apa yang diharapkan Intan, aku harus sebagai ibu harus bisa mewujudkan. Udah nak, kamu tidur dulu. Nanti ibu kasih kabar saat kamu bangun. Nggak putus harapan, Bunda. Dari telepon ke sana, nggak ada ujungnya. Tapi ada salah satu sahabat difabel juga, Mbak Sri, kamu pasti lihat saat ini. Bunda ada di sini, sayang. Nah, dari Mbak Sri ini sesama difabel juga, dia ngasih nomor. Bunda, ini nomornya dan Didi. Tapi mohon maaf, saya tidak berani menghubungi. Begitu. Tapi saya kan dari awal udah nggak mau nyerah dalam segala hal untuk urusan anak. Dengan menyebut nama Allah, Gusti, bantu hamba. Saya SMS, Bun. Sambil melihat HP 1, 2, hitungan terus berjalan. Ping! Langsung terjawab. Intan yang dulu masih kecil pernah menyanyi dengan saya di alun-alun saat ada istilah apa ya itu loh, Bun,
BRI, undian BRI. Iya, Nah, iya. itu setelah habis dengan Pak Mantep kan ada acara simpedesan kayak gitu. Nah, di situ saya jawab lagi. Iya Bapak, mohon izin. Terus, langsung dikasih nomor WA pribadinya dan Didi. Coba kirim video Intan 1 ke WA pribadi saya. Sampai sekarang nomornya masih saya simpan. Dan saya masih pegang janji saya ke dan Didi, jangan dikasih ke siapa-siapa. Tuh, sampai detik ini pun alhamdulillah masih saya jaga amanah itu. Terus saya kirim telepon dan Didi telepon. Mbak, nanti saya tunggu jam 5:30 langsung di Kridosono. Tapi yang menyakitkan saya pun, kembang kempit saya, itu justru orang Blora sendiri. Orang Blora sendiri yang kembang kempiskan saya. Itu pihak yang dari Blora yang saat itu mendatangkan mungkin ya. Kalau foto bisa Mbak, tapi kalau ikut nyanyi tidak bisa. Oh. Itu. Tapi kembali itu lagi. Kamu boleh bicara begitu, tapi tidak berlaku buat ibunya Intan. Itu tadi. Ternyata Allah ngasih jawaban lagi. Langsung kan tidak ada istilahnya dijadwalkan begini tidak. Masuk pun mereka juga apa ya istilahnya, sudah buat janji Bu, sudah. Datangnya pun barengan ternyata sama dan Didi. Nggak nyangka juga ya, sudah secepat itu beliau pergi. Iya. Andaikan Bunda dan Didi belum Masih ada, almarhum ya, mungkin Intan sudah apa ya istilahnya, adalah satu lagu buat Di Intan. Ya. Tapi mungkin Allah kan Punya kembali jalan, dia punya jalan sendiri. punya cara sendiri untuk mengangkat Intan ini. Iya. Mungkin saya sebagai ibunya harus lebih sabar lagi. Iya, betul. Awal Ibu Ani menyadari bahwa ternyata Intan ini punya bakat menyanyi itu waktu momen apa, Ibu? Kalau Intan itu mulai bersuara ya, bersenandung ya Bun ya. Bersenandung itu sejak usia 4 tahun. Setiap dia dengar lagu, kan dulu ada HP yang kecil itu Bunda. Itu kan. Kalau nggak dikasih memori katanya nggak bisa itu. Kalau dia dengar HP bunyi diminta. Jadi dia itu kemana-mana pasti sudah pegang HP yang Nokia kecil yang ada ininya loh Bun, itu pasti gini sampai sekarang pun kan dia mainan HP terus. Pasti gini, kalau udah ditaruh, dia buat musik sendiri lagi, ambil lagi, taruh lagi. gitu lagi. Itu sejak usia 4 tahun udah mulai kelihatan dia. Senandungnya itu nggak fals ya? Senandungnya sama sekali. Padahal mohon maaf Bunda, Intan ini kan apa ya, ganda, bukan hanya tunanetra, tapi kan dia bibir sumbing, labiopalato. Jadi ini putus, nembus ke dalam. Oh, berarti sampai langit-langit ya, sampai Ibu? langit-langitnya. Sampai langit-langitnya Intan itu. Tapi nggak fals ya, Ibu ya? Makanya itu, kok anakku katanya kalau orang bibir sumbing itu suaranya sengau, fals. Iya. Tapi ternyata Intan ini tidak. Iya. Cuma dia nggak bisa mengucapkan huruf R. Itu. Bukan hanya tunanetra, Intan ini ganda. Ganda, dia sumbingnya itu kan tembus. Pasti Bunda sedikit banyak tahu ya kalau anak yang sumbing, bibir sumbing itu suaranya bagaimana. Iya. Makanya itu saat dikatakan Intan ini sumbing, mereka nggak pada percaya kok suaranya bisa nggak fals gitu ya. Gitu Bunda. Jadi kelihatannya itu dia sudah sejak usia 4 tahun. 4 tahun itu 4 ya. tahun, ya. Entah itu dari TV, entah itu dari radio, terutama dia dari HP. Dan itu otodidak Bunda, bukan ada pelatihnya. Berarti memang udah udah punya feel ke musik ya Bu, di Intan itu ya. Iya.
Bu Ani bisa disebutin prestasinya Dek Intan yang mengharumkan nama Blora itu apa aja? Intan itu sering mewakili untuk Kabupaten Blora ya. Iya. Bukannya sekali 2 kali. Tapi yang paling the best di tahun 2004. Itu usia berapa Dek Intan? Usia berapa ya Bun? 2005. Intan kelihatan 2005. Terus 2014. 2014. Oh, 2014 ya. Tuh, mewakili Blora pertama ke tingkat provinsi. Seleksi di sana. Alhamdulillah lolos Bunda. Itu seleksi apa itu? Seleksi untuk versi lomba nyanyi. Khusus untuk difabel. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semua itu satu Indonesia berpusat di Semarang Bun, di Provinsi Jawa Tengah saat itu menjadi tuan rumah. Dan Intan mewakili Kabupaten Blora maju dan alhamdulillah menang nomor 1 se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Jawa Tengah akhirnya menjadi tuan rumah. Se-Indonesia berpusat di Jawa Tengah. Intan mewakili dan saat itu di karantina di Patra Jasa. Tuh, selama beberapa hari pelatihan. Akhirnya mendapat juara 2. Juara 2. Seleksi lagi Bun. Setelah jeda 1 bulan dapat panggilan lagi. Yang mendapat nomor 1, 2, 3 masuk seleksi lagi dibawa ke Jakarta. Nah di sana diadu lagi. Ketemu lagi yang dari Jawa Barat lah, yang dari sana lah. Kami ke sana sudah membawa nama Jawa Tengah. Oh, sudah membawa nama Jawa Tengah. Sudah ya? membawa nama Jawa Tengah. Tuh. 2014 itu menjadi momen Intan yang memang saya banggakan. Walaupun kalian mencibir seorang Intan dengan habis-habisan, tapi di sini dibuktikan dengan saya prestasi buktikan. ya Ibu ya. Anak kamu yang sempurna itu katanya ternyata lebih sempurna anak saya. Iya, betul. Lebih sempurna Intan, Iya, gitu. iya. Bisa mengharumkan nama keluarga, membawa nama kabupaten, membawa nama provinsi. Betul. Dan pertama kali Bu, orang desa ya, ini apa sih kok tinggi banget? Ternyata Bu, kok ada yang telanjang. Orang India, aku nggak tahu itu. Oh, ini namanya kedutaan Belanda. Nah, orang Japah Ke Jakarta. masuk ke kedutaan kedutaan Belanda. Ya Allah, anakku yang dicibir ternyata bisa bawa aku naik pesawat nggak bayar. Tidur di villa Bu, orang yang harus mengeluarkan sekian ratus katanya. Aku nggak bayar. Luar biasanya Dek Intan itu ya. Orang kepengen naik pesawat, Intan nangis kepengen naik kereta api. Oh gitu. Nangis bener Bu saat pulang. Katakan gini, tidur di Semarang. Intan, nanti kita jam 8 terbang. Makan pagi di Semarang, makan siang di Jakarta, makan malam di Semarang. Itu hilir mudik. So mama kelihatan itu Bu, so mama kelihatan jalurnya itu sudah sampai hafal. Gitu. Luar biasa banget ya Dek Intan itu mengajak ibunya yang belum naik pesawat akhirnya jadi naik pesawat ya Ibu ya. Sarapan di Semarang, makan siang di Jakarta, makan malam di Semarang lagi. Luar biasa banget itu Dek Intan memberikan pengalaman yang berbeda ke Ibu Ani. Baik Ibu, pesan-pesan untuk orang tua yang punya buah hati sama spesialnya dengan Dek Intan, apa mungkin Ibu mau ngasih sedikit kata-kata untuk para orang tua yang senasib dengan Bu Ani?
Begini ya simpelnya, bunda-bunda yang ada di luar sana, kita sama-sama loh seorang ibu, selalulah mengharapkan yang terbaik, sempurna untuk anak atau buah hati kita. Tapi kita hanya manusia, di luar batas untuk hanya meminta, tapi yang mengiyakan itu adalah Tuhan. Jangan sembunyikan bunda, anak punya masa depan. Itu harta kita. Jangan malu buat menyekolahkan. Karena sekolah untuk anak-anak yang mempunyai keterbelakangan itu ada. Ada bunda. Kalau bunda nggak tahu, bolehlah tanya sama saya. Jangan biarkan anak-anak kita hidup ke dalam keterpurukan yang selalu menjadi momok ya. Iya. Disembunyikan Karena rasa malu dari orang tua. Kalau ibu malu, itu lebih malu ibu atau lebih malu? Ibu lebih malu sama manusia atau ibu lebih malu sama Allah? Jangan ya bun, anak itu tetap anak. Yuk kita sekolahkan, walaupun mungkin usianya sudah lebih ya, jangan malu. Perjuangan dan tekad ya Ibu Ani ya. Kalau bapak mungkin pendamping ya Bu, tapi yang terkuat harus seorang bunda. Pondasi terkuat adalah bunda. Gitu. Kalau jarak, semua pasti ada jarak. Betul. Tapi demi memberikan yang terbaik buat anak, kita sebagai seorang bunda jangan malu. Ya, setuju saya kalau itu. Demi memberikan yang terbaik buat anak, bunda itu harus di garis terdepan ya Bu ya. Mungkin kalau ayah itu menyupport gitu, tapi tetap pondasi dan tiang dari kekuatan anak itu pasti di bundanya. Kalau bundanya lemah, anak pasti juga ikut lemah. Tapi kalau bundanya fight, kuat, pasti anak itu juga akan kuat seperti bundanya ya, seperti Bu Ani ini. Karena yang selalu dilihat kan bunda, jangan sampai kita tuh meneteskan air mata di depan anak. Jangan sampai kita saat ditanya anak, bunda kenapa? Jangan sampai walaupun kita menangis, kita selalu tersenyum. Oke. Itu. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, refleksikan Intan 15 tahun ke depan nih. Ibu kalau punya gambaran itu 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan De Intan itu udah seperti apa gitu loh Bu. Mungkin Ibu punya refleksi yang ya itu seperti harapan juga kan Ibu untuk De Intan itu. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan kira-kira nanti 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan De Intan itu udah seperti apa gitu. Harapan saya simpel. Anaknya kan mau kuliah. Intan boleh kuliah, boleh. Selagi kamu mampu, keinginan kamu apa, insya Allah ibu, nenek, kakek, kakak akan support. Nah, dia itu kepinginnya selain dia punya bakat nyanyi ya bun ya, dia juga pintar ngaji. Pintar ngaji. Jadi dia itu kepingin apa istilahnya kuliah sambil mondok. Memperlancar qoriahnya. Itu. Kadang terlintas bun, besok aku punya cucu. Itu. Kan akan punya anak. Dia harus punya masa depan dulu kan. Betul itu. Harus punya masa depan dulu. Dari situ, oke lah, anakku kepengen kuliah, aku harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Iya, betul itu. Untuk masa depannya ke depan lebih baik. Walaupun dia punya keterbatasan, tapi kalau selagi dia mau sekolah dan sekolah untuk masa depan dia, insya Allah sebisa mungkin saya iyakan untuk anak. Semoga terwujud ya Ibu. Amin. Ya. Kita
doakan bersama-sama bunda-bunda online juga. Kita doakan semoga harapan Ibu Ani untuk Dek Intan bisa berkuliah dan mendalami ilmu agamanya ya Bu ya, bisa segera terwujud. Ibu Ani kan dari cerita Ibu Ani itu Dek Intan itu pintar ngaji juga. Terus tadi waktu ketemu saya di depan juga anaknya sopan sekali. Nah, Ibu Ani itu cara mengajarkan, mengisi nilai-nilai moral ke Dek Intan itu bagaimana gitu? Sebenarnya bukan hanya saya, Bun. Yang peran itu ya tetap nenek. Tetap bunda saya kembalinya kan, tetap ke bunda kan. Iya. Kalau hanya saya sendiri mungkin tidak sekuat ini kan gitu. Jadi support kami, cara mengajari kami ke Intan. Hormati yang lebih tua. Jaga lisan kepada yang lebih tua. Karena apa? Kamu sudah, istilah kata, kamu kan sudah pintar ngaji. Jadi kan sudah tahu kita kalau ke orang yang lebih tua itu bagaimana. Intan tuh nggak perlu diajari yang harus mendalam itu, enggak. Anaknya sekali kita ngomong itu sudah nangkep, gitu. Udah nggak boleh nak, udah nangkep dia. Iya. Gitu. Cerdas berarti Dek Intan itu. Alhamdulillah Bunda. Nggak harus yang Enggak. dipaksa gimana gitu. Enggak. Ya. Iya. Enggak. Berarti support system itu juga berpengaruh dalam membesarkan Dek Intan ya Ibu ya. Pokoknya yang istilah terkuat harus keluarga. Orang terdalam, Ring satu kita. Setuju saya kalau itu, setuju sekali. Apapun harus untuk anak. Orang tua saya untuk saya. Dan saya harus bisa meniru orang tua. Beliaunya, ibunda saya. Ibu saya saja ke saya kayak gitu. Saya juga ngajarinya harus kayak gini. Walaupun kamu anak tunggal, kamu nggak boleh seperti ini. Tidak ada sifat manja Bun, walaupun saya anak tunggal. Tapi alhamdulillah anak-anak saya juga nggak ada yang manja. Walaupun selalu dekat, ibaratnya dekat dengan nenek, dengan kakek, itu mereka nggak manja. Punya apa ya? Nggak pantas, kalau manja itu nggak pantas. Yang ditiru siapa manja? Kemandirian mereka sudah ada sejak kecil. Ada contohnya nggak Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu terus sempat ada pro dan kontra, akhirnya dia menyadari, itu ada ceritanya? Belum pernah ada. Intan itu sekali dikasih tahu dia cepet gitu ya. Ibarat kata kita itu kadang ucapnya kan salah. Enggak boleh. Itu kan agak tinggi kan. Alah, kok ngono? Loh, berarti kan dia menekan kita. Jadi malah kadang kita itu yang belajar dari dia loh Bun. Kita, ayo, kan gitu. Kayak gitu. Malah justru dia. Nah, makanya itu anakku saja punya kayak gitu seperti itu. Kalau saya harusnya kan lebih harusnya malu sama anak kan gitu. Betul. Jadi ini nggak perlu kita ibaratnya. Nanti kalau kamu ditanya di sana begini, nggak pernah. Dia mempunyai cara tersendiri. Dengan siapapun, dengan lingkup manapun, seorang Intan mempunyai cara tersendiri. Sampai bajunya yang dipakai pun, mohon maaf, hijab itu nggak pernah ada yang memakaikan. Oh, memakaikan? Nggak ada. Jadi dia tuh pakai hijab itu sendiri Bunda. Masya Allah. Sendiri. Mandiri banget dia. Iya. Sampai sekarang pun dia kan pegang HP Android. Yeah. Itu sudah disetting waktu azan untuk wilayah Japah. Dia mengatur dirinya sendiri. Waktunya sholat subuh, waktunya sholat duha. Gitu. Alhamdulillah banget Bun. Walaupun anak saya diberi kekurangan, tapi insya Allah Intan ini yang membawa saya ke surga. Amin. Membawa neneknya ke surga, membawa kakeknya ke surga, membawa kakaknya ke surga. Amin. Karena dengan adanya Intan, kami lebih ingat, kami lebih peka
ke kanan kiri, ke atas, ke bawah, ibaratnya ke lingkungan. Karena kita hidup bukan hanya di rumah, kita mempunyai tetangga, kita mempunyai saudara. Dengan adanya Intan ini menjadi teguran, support, dan menjadi pengingat. Ya. Itu alhamdulillah, walaupun Allah memberi ujian saya dengan diberi anak kurang, hanya kekurangannya Bunda, tapi Dibalas dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa ya. ada kelebihan yang tidak istilah kita nggak terukur di batas logika kita. Gitu. Kalau kita semua menghitung dengan nominal, dengan apa-apa nggak akan habis, Bu. Surga neraka kita anak. Berbicara tentang anak itu pasti naluri keibuan kita itu pasti langsung tersentuh ya Ibu ya. Dari pembicaraan tentang anugerah De Intan di kehidupan Bu Ani itu, saya memetik satu kesimpulan bahwa mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang kita lihat dengan mata, dengan fisik itu kurang gitu. Tapi setelah kita menjalani, lalu kita merasakan, oh ternyata anugerah yang Allah titipkan itu mempunyai impact di kehidupan saya, mempunyai dampak di kehidupan saya tuh yang jauh lebih besar ya Bu ya. Iya. Dengan kelebihan-kelebihannya De Intan, dengan sopan santunnya De Intan, dan dia bisa menjaga dirinya dengan agamanya yang bagus ya Ibu ya, ngajinya juga bagus. Dari situ mendorong lingkungan terdekatnya untuk juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya Ibu ya. Berarti kita itu jangan cuman melihat fisiknya dan melihat, oh aku ini dapat cobaan kayak gini. Ternyata di balik itu semua tuh ada hikmah yang lebih besar. Dan saya belajar itu semua dari Bu Ani yang memiliki putri seperti De Intan. Oke, bunda-bunda online yang ada di mana aja, tadi kita udah sharing dengan Ibu Ani tentang pengalamannya dalam membesarkan anak. Di tema Hari Ibu ini, ayo kita ibu-ibu, kita tetap jadi tiang dan pondasi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Tiang dan pondasi itu ada di ibu. Jadi kita harus kuat. Oke, ibu-ibu online. Dalam rangka Hari Ibu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di luar sana.